Om Swastiastu, kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng akan memperkenalkan kegiatan inovasi kami, yaitu kegiatan Sekolah Sehati, Sekolah Sehat Halaman Asri Teratur dan Indah. Kegiatan Sekolah Sehati ini diinisiasi pada tahun 2023 sebagai upaya dalam pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi berbasis sumber daya lokal dengan melibatkan masyarakat usia dini, yaitu usia sekolah dasar. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh kurangnya capaian kita dalam penganekaragaman konsumsi, di mana belum mencapai skor ideal yaitu 100. Saat ini di tahun 2023 skor pola pangan harapan hanya mencapai 86,6, jadi masih jauh dari angka ideal. Sebelumnya, kegiatan pemberdayaan telah dilakukan melalui edukasi yang diberikan kepada ibu-ibu PKK, ibu posyandu, tetapi hasilnya belum optimal. Maka kami mengubah target kami dengan mengedukasi kepada masyarakat usia dini. Kegiatan ini juga salah satu upaya dalam mengoptimalkan pemampatan lahan yang ada di masyarakat berupa lahan pekarangan untuk pemenuhan pangan. Jadi, edukasi yang kami lakukan adalah edukasi pemampatan lahan pekarangan berbasis gizi di kebun sekolah. Edukasi yang dilakukan di sekolah itu merupakan edukasi dalam beberapa tahap melalui kegiatan Sekolah Sehati ini. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Sekolah Sehati ini adalah memberdayakan siswa dan warga sekolah dalam penyediaan sumber pangan melalui optimalisasi pemampatan pekarangan sekolah dan lahan sekitar tempat tinggal warga sekolah. Meningkatkan peran masyarakat dalam mempercepat penganekaragaman konsumsi berbasis sumber daya lokal dan meningkatkan kesadaran serta peran dan partisipasi masyarakat dari usia dini untuk menerapkan pola konsumsi beragam, bergizi seimbang, dan aman. Kegiatan Sekolah Sehati dilaksanakan dalam beberapa tahap. Yang pertama adalah penyediaan sarana prasarana yang akan digunakan untuk membangun kebun sekolah berbasis gizi. Kemudian dilakukan edukasi, optimalisasi pemampatan lahan pekarangan, di mana nanti siswa diajarkan untuk menanam pangan sendiri, mulai dari mengenal benih hingga nanti merawatnya sehingga menghasilkan. Hasil panen akan diolah untuk pemenuhan pangan di sekolah. Kemudian edukasi dilanjutkan dengan edukasi pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman atau B2SA yang merupakan perkembangan dari pola konsumsi 4 sehat 5 sempurna sebelumnya. Jadi pembaharuan terhadap pengetahuan terhadap gizi melalui pangan beragam, bergizi seimbang dan aman ini kita lakukan melalui menonton video, pemberian materi, kemudian permainan berupa games ular tangga ataupun menyusun menu dari isi piringku. Kemudian setelah dilakukan edukasi pola konsumsi pangan B2SA, dilanjutkan dengan edukasi kantin sehat, di mana kegiatan edukasi kantin sehat ini melibatkan Lokapom untuk memenuhi standar keamanan pangan yang beredar di sekolah. Kita tahu bahwa anak-anak kita menghabiskan waktu lebih banyak di sekolah dan memenuhi pangannya di sekolah melalui kantin sekolah. Jadi kantin sekolah harus menyediakan pangan yang bergizi, sehat, dan aman. Kegiatan yang telah dilakukan berupa edukasi yang dilaksanakan, dimonitoring dan evaluasi secara mandiri oleh sekolah melalui memantau pertumbuhan tanaman sehingga nanti bisa sampai panen, yang dilanjutkan laporannya ke dinas kami, ke Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng. Hasil panen tersebut nanti akan dimanfaatkan oleh sekolah untuk pemenuhan gizi dari siswa itu sendiri. Kemudian monitoring evaluasi dilanjutkan lagi pada masa tahap mandiri setelah tidak didampingi lagi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng. Sekolah akan melanjutkan kegiatan dengan menerapkan hasil edukasi-edukasi yang telah dilaksanakan pada kegiatan sekolah saat ini, seperti melanjutkan penanaman di kebun sekolah, melakukan kegiatan konsumsi pangan yang sehat, kemudian mengawasi pangan yang beredar di kantin sekolah. Kemudian dampak dari kegiatan Sekolah Sehati ini diharapkan terciptanya
masyarakat yang memiliki pola konsumsi pangan B2SA, di mana nanti konsumsi pangan masyarakat mulai beragam, bergizi seimbang dan aman, meningkat kualitasnya bukan hanya kuantitas seperti itu. Jadi makannya bukan hanya sekedar kenyang, tapi juga sehat dan bergizi. Kemudian dampak selanjutnya itu adalah sekolah dapat mengedukasi atau mengetuk tularkan kegiatan sekolah sehati yang dilaksanakan ke sekolah-sekolah lain, sehingga apa yang kami berikan di sekolah dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Kemudian untuk keberlanjutan kegiatan ini kami didukung dari sumber daya berupa anggaran, sumber daya manusia, kemudian sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Untuk keberlanjutannya, kegiatan sekolah sehati ini mudah direplikasi, jadi mudah dilakukan oleh instansi manapun yang ingin bergerak di pemenuhan gizi melalui kebun sekolah seperti itu. Keberlanjutan kegiatan ini juga didukung dari sumber anggaran dari APBD 2, di mana anggaran ini mendukung program diversifikasi pangan masyarakat di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng, di mana anggarannya diupayakan untuk terus meningkat setiap tahunnya. Untuk sasaran kegiatan sekolah sehati ini menyasar ke sekolah-sekolah yang berada di lokus stunting, lokus kemiskinan ekstrim, atau di lokus penguatan ketahanan pangan. Bagi sekolah yang ingin mendapatkan kegiatan sekolah sehati dapat mengajukan permohonan kepada dinas kami di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng. Om Swastiastu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kaliuntu mengucapkan banyak terima kasih karena menunjuk sekolah kami sebagai program sekolah sehati. Banyak pengalaman berharga yang dapat kami ambil dari kegiatan ini, terutama warga sekolah SD Negeri 1 Kaliuntu. Adapun pesan dan kesan menjadi program sekolah sehati adalah pesannya, program ini agar terus dilanjutkan karena untuk memberikan edukasi kepada siswa dan melatih siswa untuk lebih memperhatikan lingkungan. Kesannya, melalui program sekolah sehati, kita mampu menciptakan lingkungan sekolah yang asri, nyaman, dan aman, sehingga siswa dapat merasakan suasana belajar yang menyenangkan. Masukannya, agar program sekolah sehati tidak berhenti sampai di sini dan tetap terprogram untuk kedepannya. Terima kasih. Om Santi Santi. Selamat siang, dan selaku PLT dari SD Negeri 3 Bengkel mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak terkait, khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tentang pemberian akun pelaksanaan bimbing YouTube yang telah diberikan kebantuan kepada sekolah kita. Kami menerima sangat senang sekali dan antusias sekali. Siswa juga sangat menerima, begitu dengan semangatnya mereka pertama untuk membibit, memelihara, dan serta memanen hasil daripada mereka kerjakan. Kita juga berharap ini akan berkelanjutan dan bisa dilaksanakan ataupun dikerjakan anak-anak di lingkungan rumah mereka sendiri untuk mengelola lahan pekarangan yang mereka sediakan. Terima kasih banyak-banyak. Kasih dari tim Dinas Pangan sudah mengajari kami untuk menanam hingga bisa memanen. Ucapkan terima kasih kepada Badan Ketahanan Pangan karena telah memberikan bantuan berupa pupuk dan bibit kepada SD Negeri 15 sehingga membuat saya tahu cara menanam pohon dengan baik sampai mendapatkan hasil panennya. Pesan kepada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng, semoga bantuannya tetap berlanjut karena sangat bagus dan sangat bermanfaat serta dapat mengedukasi semua siswa. Om Santi Santi. Om Swastiastu. Kami keluarga besar SD Negeri 3 Panji mengucapkan terima kasih kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng atas segala bantuan yang sudah diberikan kepada kami berupa tanaman,
dan edukasi tentang pemanfaatan pekarangan, kantin sehat, makanan sehat, dan sanitasi. Harapan kami semoga kerjasama seperti ini tidak berakhir sampai di sini, tetapi bisa dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya. Jiwa dan hati DKPP bersama kita bisa. Yang dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan Sekolah Sehati, saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.